Selamat datang di channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @tiberis_yeimo. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri Kampung Tumbal bagian yang pertama. Pengalaman kali ini berawal saat sekolahku mengadakan acara wajib tahunan atau dengan nama lain live-in di satu desa dan masih di Jawa Tengah juga. Live-in ini adalah kegiatan untuk siswa tinggal bersama orang tua asuh beberapa hari agar siswa merasakan hidup bermasyarakat di pedesaan yang serba terbatas. Dan kisah misteri nyata dunia dimulai. Acara ini hanya ada di sekolahku. Buat temen-temen yang tahu tempat live-in-ku ini, tolong jangan ada yang komen tahu tempatnya ya. Karena aku takut warga di desa tersebut marah atau tidak terima atas ceritaku ini. Hari itu hari Selasa, kita berangkat kumpul di sekolah dan menaiki bus yang disewa sekolah. Kegiatan ini dilakukan satu angkatan saja di tiap tahunnya. Kalau dibilang pelosok, ya kampung ini tidak terlalu pelosok. Hanya saja masih banyak kebun-kebunnya. Sekolahku sudah bekerja sama bertahun-tahun dengan kampung ini. Jadi mereka sudah open gitu sama sekolahku. Karena setiap tahunnya mereka dapat jatah anak asuh dadakan. Meskipun hanya 1 jam dari tempat aku tinggal, aku belum pernah ke kampung ini. Kampung ini mayoritas warganya bekerja di luar negeri menjadi TKI. Kalau nggak yang ngerantau ke kota-kota besar, jadi jarang sekali anak-anak yang sudah lulus sekolah menetap di kampung ini. Kita dibagi kelompok. Waktu itu ada 2 kampung yang bekerja sama dengan sekolahku. 1 rumah untuk 2 siswa. Kala itu aku mendapat 1 rumah bersama Maya, anak IPA yang tidak begitu dekat denganku. Walaupun ini tergolong desa, tapi rumahnya besar-besar sekali. Kayak si Mutia dan Lutfi temanku. Dia mendapatkan ibu asuh yang rumahnya mewah sekali. Kamarnya ber-AC, kamar mandinya ada bed-up-nya. Wifi-nya kencang pula. Nah, nasibku dapat ibu asuh seorang janda. Tinggal di rumah gubuk yang menurutku tak layak buat tinggal ibu. Kita panggil saja namanya Bu Asi ya. Dari sinilah kisah misteri nyata dunia mulai mencekam. Bu Asi ini adalah seorang janda beranak 2. Tapi anaknya merantau semua. Bu Asi tinggal seorang diri di rumah ini. Dia memiliki warung makan kecil di depan rumahnya. Rumah Bu Asi paling depan di kampung pinggir jalannya. Kalau siang ramai, tapi kalau malam sepi sekali. Aku tidur di tempat tidur yang kayunya berkasur tipis dan lampunya berwarna oranye. Tahu kan bolam kuning itu? Jadi remang-remang dan semakin horor kesannya. Kamar mandinya tidak berlampu. Belakangnya kebon, samping kebon, sedih sekali aku ngerasainnya. Biar aman dek, gak dicuri, ucap Bu Asi sambil ngunyah onde-onde. Emang di sini banyak pencurinya Bu? Maya yang tiba-tiba angkat bicara. Iya, tapi tak kasat mata, jawab Bu Asi tenang dan tetap mengunyah onde-ondenya. Si Maya tiba-tiba mencengkram tanganku kuat, tanda dia akan mengatakan sesuatu. Bu, kami ke kamar ya, istirahat dulu. Sambil menarik tanganku, Bu Asi mengangguk saja. Sesampainya di kamar, Maya terlihat gelisah. Din, kamu ngerti kan yang dimaksud Bu Asi?
Enggak, jawabku cuek dengan menatap layar HP. Maksudnya pencuri tak kasat mata itu tuyul? Bentak Maya di depan wajahku. Sembrono, masa sih Mai? Tanyaku masih tidak percaya. Secara aku baru tahu kalau ada tuyul. Di tempatku sama sekali tidak ada berita tentang tuyul. Selepas maghrib Bu Asi memanggil kami untuk makan malam. Di sela makan malam, Bu Asi bercerita bahwa di kampung ini hampir seluruh warganya memiliki peliharaan. Peliharaan yang dimaksud di sini ya kayak tuyul, genderuwo, pocong, bahkan ada yang berwujud macan putih. Hanya beberapa orang yang tidak memakai pesugihan itu, termasuk Bu Asi. Meskipun warga sini rajin yang sholat, masih banyak yang musyrik, Dek. Ucap Bu Asi sambil memainkan sendoknya. Kata-kata itulah yang masih kuingat dalam kisah misteri nyata dunia ini. Aku dan Maya hanya diam penasaran mendengarkan cerita Bu Asi. Ada yang sadis, demi kedudukannya rela mengorbankan istrinya untuk tumbal. Tapi kali ini nada Bu Asi sedikit pelan, hampir kami berdua tidak mendengar suara Bu Asi. Kami berdua terbelalak. Jujur awalnya aku tidak percaya. Masa iya sih ada orang tega segitu amat? Kalau sudah selesai, piringnya tinggal saja, biar ibu yang bersihin, ucap Bu Asi sambil merapikan piring dan gelas bekas makan dia. Loh Bu, ceritanya belum selesai kok. Kali ini aku benar-benar penasaran. Kalian duduk di depan TV dulu ya, tunggu ibu bersihin ini semua. Kami mengangguk meninggalkan Bu Asi yang merapikan bekas makan kita. Kurang ajar banget ya, udah numpang, gak mau bantuin lagi. Habisnya Bu Asi yang meminta membereskannya sendiri sih. Kepala desa ini namanya Pak Prapto. Belum 40 hari istrinya meninggal di depan rumah ibu, ucap Bu Asi yang sedikit was-was. Jujur aku dan Maya juga takut, tapi penasaran sekali. Jadi begini, belum genap 40 hari istri Pak Prapto meninggal, dan meninggalnya tepat di depan rumah Bu Asi. Ya, di depan gang kampung ini. Kebetulan Bu Asi kala itu ada acara dan menginap di rumah saudara selama 3 hari. Menurut beberapa warga, meninggalnya istri Pak Prapto tidak wajar. Siang itu istri Pak Prapto berjalan kaki pulang dari pengajian di tetangga yang sebelah. Dia berjalan sendirian di pinggir jalan, tapi ketika tewas dia dalam keadaan terlindas truk. Di sini memang sering ada lalu lalang truk untuk mengambil hasil pertanian dan perkebunan. Yang dibilang tidak wajar di sini adalah dia berjalan. Kenapa bisa sampai terlindas truk dan posisi tewasnya di tengah jalan? Waktu itu minim saksi, jadi tidak ada yang tahu pasti bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi. Ketika pulang ke rumah baru Bu Asi diceritakan bahwa tadi siang istri Pak Prapto terlindas truk di depan rumahnya. Ada warga yang mengatakan bahwa Bu Prapto menjadi tumbal suaminya sendiri. Memang seminggu setelah meninggalnya Bu Prapto, Pak Prapto terpilih menjadi kepala desa. Padahal banyak warga yang tidak menyukai Pak Prapto. Entah mengapa dia bisa terpilih. Setelah meninggalnya istri Pak Prapto, malam harinya Bu Asi tidak bisa tidur. Tidak mengerti apa yang membuat Bu Asi tidak bisa tidur. Tiba-tiba Bu Asi mendengar orang mengetok pintu. Mbak Asi? Bu Asi masih mencerna suara itu. Sepertinya tidak asing dengan suara itu. Bu Asi bergegas dan membuka pintu. Ketika Bu Asi buka pintu, ia tidak menemukan siapapun di luar. Baru beberapa langkah pintu terdengar diketuk lagi, dan ada suara lirih di luar. Mbak Asi, tolong aku. Bu Asi terkejut mendengar suara lirih perempuan itu. Terdengar seperti Bu Prapto. Padahal Bu Asi tidak melihat ada truk yang lewat atau suara benturan kecelakaan. Pernah juga kala itu siang hari,
ada warga yang berteriak minta tolong bahwa ada orang meninggal di depan warung. Orang tersebut tidak sakit atau kecelakaan, tiba-tiba meninggal. Namun baunya sudah busuk sekali seperti sudah meninggal 3 minggu. Dengan hal-hal semacam itu sudah tidak asing lagi untuk Bu Asih. Setiap warga punya peliharaannya masing-masing. Kalau sudah meminta makan, ya harus dituruti, mau dimakan atau mau mencarikan makan. Malam itu aku dan Maya habiskan untuk mendengarkan cerita kampung ini dari Bu Asih. Dek, udah malam, kalian tidur gih. Kalau bisa, usahain harus tidur cepat ya. Terus kalau ada suara apapun, tolong jangan keluar kamar. Perintah Bu Asih yang membuat aku dan Maya ketakutan. Aku dan Maya takut dengan apa yang dibilang Bu Asih tentang suara-suara. Mataku masih terbuka lebar malam itu. Kulihat Maya sudah memejamkan mata tapi seperti belum tidur pulas. Hingga pukul 1 malam aku masih asik menatap layar HP-ku. Hingga sesuatu menggangguku. Suara seorang merintih seperti kesakitan. Awalnya ku dengar suara itu pelan sekali, tapi lama-kelamaan seperti ada di depan kamarku. Bu Asih, ada apa? Ucapku lirih. Aku beranjak dan akan melihat apa yang terjadi di depan kamar ini. Dan tiba-tiba Maya menarik tanganku dan berkata lirih, "Jangan, hampir copot jantungku." "Itu Bu Asih nangis," ucapku ke Maya. "Shh, itu bukan Bu Asih deh kayaknya," ucap Maya dengan jari telunjuk di bibir. Tidak kuhiraukan ucapan Maya. Aku berjalan pelan mendekati pintu. Kulihat Maya memeluk guling dan mundur ke tembok. Krek! Pintu kamar terbuka perlahan. Pada malam pertama ini sungguh tak bisa kulupakan seumur hidupku. Harusnya aku menurut saja ucapan Maya. Kulihat seseorang berjongkok dengan muka tertutup tangan. Perlahan-lahan orang yang kukira Bu Asih itu mengangkat wajahnya. Betapa terkejutnya. Wajah keriput hitam legam dengan seringai senyumannya. Giginya hitam dan matanya merah. Tangannya menjulur akan menarik kakiku. Tapi dengan secepat kilat aku langsung berlari memasuki kamar. Aku banting pintu dan wajahku pucat ketakutan sekali. Dari luar pintu kamar wujud tadi menggedor-gedor pintu kamar. Ku lari ke atas kasur di sebelah Maya dan Maya malah menangis saja. Aku yang ketakutan sekali juga ikut menangis. Tiba-tiba pintu kamar seperti berusaha dibuka. Aku dan Maya semakin ketakutan. Pintu kamar pun terbuka. Ya Allah, hampir copot jantungku karena ternyata itu Bu Asih. "Ada apa, Dek? Kok kalian menangis?" ucap Bu Asih khawatir dan kita berdua tetap menangis. Sudah, kalian tenang dulu saja. Sudah Ibu usir. Itu peliharaan warga sini." "Kurang ajar. Siapa yang berani kirim peliharaan ke sini?" ucap Bu Asih geram. "Bu, saya mau pulang," ucap Maya sambil terus menangis. Kulihat wajah Bu Asih sepertinya bingung. Aku pun kasihan ke Bu Asih. Aku tahu apa yang dia rasakan, dan dia pasti takut kalau disalahkan oleh orang tua kita. Aku juga tahu ini semua bukan kesalahan Bu Asih. "Udah, Mai. Di sini cuma 4 hari kok. Sabar dulu ya," ucapku menenangkan Maya. "Ini hari pertama loh, Din. Jadi apa kalau kita berlama-lama di sini?" bentak Maya dengan tetap menangis. "Udah, Mai. Kita istirahat yuk. Udah aman kok." Aku masih bersabar menenangkan Maya. "Udah, Dek. Kalian istirahat ya. Ibu bakal jagain kalian di sini, di depan pintu kamar. Bu Asih tidur aja di kamar. Bu Asih tidur saja di kamar. Kasihan juga, besok kan ibu jualan," ucapku. Kami pun tidur malam itu. Karena sudah terlalu lelah aku tidak mendengar apapun dan terbangun di waktu subuh.
Aku membangunkan Maya dan mengajak Maya untuk berwudu. Awalnya Maya tidak mau karena takut, tapi aku memaksanya. Pagi itu kita ada kegiatan senam pagi dan acara bersih-bersih bareng warga desa. Kala itu aku tidak bersama Maya, karena Maya harus kumpul dengan anak IPA dan aku berkumpul dengan anak IPS. Kita dibagi beberapa regu untuk bersih-bersih di desa ini. Kelompokku kala itu Mutia, Lutfi, Ayu, Dinar, Faros, dan Gilang. Kelompok kita kebagian bersih desa di bagian depan kantor kepala desa. Yang cowok pada cabut rumput dan yang cewek nyapu dan menyiram tanaman. Kita istirahat sebentar di teras kantor itu. Tadi malam aku tidak bisa tidur nyenyak, keluh Gilang. Emang kenapa? Tanya anak-anak. Masa tiap aku merem ngerasa kepala ada yang ngelus-ngelus, pas buka mata tidak ada siapa-siapa. Tapi, ucap Gilang. Ih, serem, syukurin kamu, ucap Mutia. Jangan gitu, mentang-mentang kamu tinggal di rumah bagus, awas kalau sampai kamu ngalamin, sungut Gilang. Aku yang mendengar cerita itu hanya diam, rasanya ingin bercerita tapi aku takut. Din, ngapain kamu diam saja? Kamu dapat gangguan juga gak? Tanya Faros. Enggak kok, cuma capek saja, ucapku. Alah, kamu mah cuma gitu lang. Lah, aku lebih serem lagi. Tiba-tiba Dinar membuka suara. Aku kaget langsung mendengar ucapan Dinar. Emang apa yang serem? Jawab Mutia. Semalam aku sama Rizka anak IPA lagi duduk-duduk di teras rumah Pak Dalan, orang tua asuh mereka. Tiba-tiba bau bunga. Terus aku mendengar ada suara wanita ketawa melengking keras sekali. Aku langsung saja lari masuk rumah. So, Rizka aku tinggal. Tapi dia tidak menyusul aku lari. Rizka malahan pingsan. Cerita Dinar yang buat bulu kuduk kita berdiri. Belum selesai tiba-tiba terdengar suara brak dari atas atap kantor Bapak Kades. Berdirilah kita semua. Terus jatuhlah sebuah kelapa tua yang berwarna coklat. Jatuh dari atap ke tanah. Mungkin biasa saja, tapi di sini tidak ada pohon kelapa, tapi kenapa ada kelapa jatuh ke atap? Aneh kan? Kita tidak bisa ngomong, langsung lari dari kantor itu. Loh, kok sudah balik? Emangnya sudah selesai bersihin kantor saya? Tanya Pak Prapto. Tapi yang buat aku tidak nyaman yaitu tatapan Pak Prapto ke arahku. Jijik sekali kalau ingat tatapan dia. Tatapan dia otak mesum gitu. Sudah dong Pak, jawab Faros sambil meninggalkan Pak Prapto. Aku tahu Faros aslinya ketakutan. Kayaknya kampung ini serem deh, ucap Ayu. Hus, jangan bilang gitu, ucap Dinar. Kami pun pulang ke rumah asal kami masing-masing. Tiba-tiba pukul 5 ada siaran dari masjid bahwa ada berita lelayu. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmat Allah Bapak Parimin binti Parjo. Aku masih mengingat-ingat siapa Bapak Parimin ini, seperti tidak asing. Bapak Parimin ini tukang kebun kantor kepala desa. Beliau belum terlalu tua. Kalau aku lihat sih sekitar umur 40-an. Aku sangat kaget. Perasaan tadi siang barusan lihat dia masih ada di kantor kepala desa. Ya, memang takdir Allah gak ada yang tahu. Tapi tadi terlihat sehat-sehat saja. Mai, padahal tadi aku masih ketemu beliau loh. Dan beliau sehat, ucapku ke Maya yang sedang bermain HP di kamar. Masa sih? Aku malah gak tahu orangnya yang mana,
ucap Maya. "Dek," tiba-tiba Bu Asih memanggil kami. "Ya Bu." Kami berdua pun keluar menghampiri Bu Asih. "Dek, ibu mau melayat. Tetangga ada yang meninggal. Nanti kalau mau makan, itu sudah ada makanan di meja." Seperti biasa aku dan Maya sholat maghrib berdua. Setelah sholat maghrib berdua, kulihat Bu Asih belum datang. "Mai, mau makan sekarang apa nunggu Bu Asih?" tanya aku. "Ntar aja deh, Din. Aku mau ke rumah asuh temanku ya. Tapi ntar aku balik kok," ucap Maya sambil menyisir rambut. Matilah aku bakal di sini sendiri, tapi aku tetap bersikap tenang sok pemberani. "Ya udah, jangan malam-malam ya. Ntar Bu Asih khawatir," pesanku ke Maya yang mulai meninggalkan rumah. "Bismillah aja deh. Aku berani di rumah sendiri. Bismillah aja deh. Aku beraniin diri di rumah sendiri." Biar tidak suntuk, aku pun menyalakan TV sambil ku mainkan HP. Jadi TV-nya cuma buat rame-rame saja biar tidak sunyi. Aku dari awal sudah bilang, ya kalau rumah Bu Asih ini di pinggir jalan, jadi kalau siang itu lumayan rame. Tapi kalau malam sepi sekali. Azan Isya berkumandang. Aku mau sholat tapi tidak berani wudhu sendirian. Padahal kamar mandi di dalam rumah. Tapi buat beranjak dari TV aku tidak berani sama sekali. Akhirnya mohon maaf, ku tunda sholatku. Apalah daya, iman dan ketakutanku lebih besar ketakutanku. Tiba-tiba ada seseorang mengetuk pintu. Langsung ku beranjak bergegas membuka pintu. Ketika ku buka pintu tidak ada siapa-siapa. Sial sekali, sudah dikerjain saja. Langsung cepat-cepat ku banting pintu. Tapi baru beberapa langkah pintu sudah diketuk lagi. Namun kali ini, "Assalamualaikum." Ada suara salam, suara seorang pria yang tak asing suaranya. Suara Pak Prapto. Untuk apa beliau kesini? Bukankah warganya ada yang sedang berduka? Ada apa dia kesini? Buru-buru ku buka pintu lagi. Yang membuat aku terkejut adalah suara siapa itu tadi. Tidak ada orang lagi. Brak! Ku buka pintu lebih keras. Aku langsung lari ke tempat TV lagi. Kulihat jam kurang lebih jam 8 malam. Tapi Maya dan Bu Asih belum pulang. Ku keraskan TV dan tiba-tiba pintu terbuka. Asli aku tidak bisa nengok tapi tetap kupaksakan. Dan yang masuk ternyata Bu Asih. Alhamdulillah aku sangat lega. Bu Asih menutup pintu dan langsung jalan ke arah kamar beliau. Kok Bu Asih diam saja ya? Kenapa tidak menyapa aku dan mencari Maya? Ku diamkan saja, setidaknya aku bersyukur beliau sudah pulang. Selang beberapa menit aku mendengar sesungguhkan suara tangis Bu Asih. Ada apa dengan Bu Asih? Sungguh ku dengar tangisan beliau seperti tangisan kesedihan yang mendalam. Apa mungkin Bu Asih menangis atas meninggalnya Pak Parmin? Aku pun ikut merasa berduka. Kasihan Bu Asih, ingin aku samperin beliau. Namun ku urungkan niatku, merasa tidak sopan saja. Aku pelankan TV dan mendengar tangisan Bu Asih. Sungguh aku merasa iba. Tiba-tiba HP ku bergetar, pesan WA dari Maya. "Maya, aku pulang jam 10 ya ntar." Aku, "Oke, Bu Asih udah pulang kok, tapi beliau menangis." Sampai di situ Maya tidak menjawab pesanku. Tiba-tiba HP ku berdering panggilan WA dari Maya. "Loh, Bu Asih emang udah pulang, Din?" "Udah tuh Mai, tapi beliau lagi sedih banget. Pulang-pulang langsung nangis. Emang kamu gak dapat SMS dari Bu Asih ya, Din?"
SMS apaan emang? Belum aku cek. Bu Asi memang punya HP jadul, tapi cuma buat SMS. Coba kamu buka SMS dulu, Gi. Ku matikan telepon dan ku buka SMS. Bu Asi, Dek, ibu malam ini belum tahu pulangnya jam berapa. Kalian istirahat dulu saja ya. Tidak usah nunggu ibu. Kulihat pesan 5 menit yang lalu. Terus yang masuk kamar Bu Asi dan menangis siapa? Tiba-tiba suara tangisan itu berubah menjadi suara ketawa yang sangat melengking di telinga. Berasa tubuh kaku. Jantungku sudah hampir copot. Keringatku menetes, tak terasa badanku bergetar. Kulihat bayangan seseorang akan keluar dari kamar Bu Asi, hingga wujud itu menampakkan wajah seramnya. Nenek yang waktu itu kulihat, wajah hitam legam, gigi hitam bermata merah, tersenyum ke arahku. Dan saat itu aku tidak ingat apa-apa lagi. Kurasa badanku panas sekali dan ku coba membuka mata, namun di sekitarku sudah ada Bu Asi, Maya, Pak Ilham, dan beberapa temanku lainnya. Jangan bangun dulu, Dek, tidur saja, ucap Bu Asi mencegahku untuk bangun. Ada apa ini, Mai? Kok badanku lemes banget? Ucapku sambil melihat Maya yang menangis. Maya hanya diam dan tetap menangis. Ku ingat-ingat apa yang terjadi. Ya, aku melihat wujud seorang nenek yang menyeramkan. Karena Dek Andin sudah bangun, sekarang kita semua pulang ke tempat masing-masing. Biar Bu Asi dan Maya yang menemani Dek Andin, ujar Pak Ilham. Pak Ilham ini adalah ustadz di kampung ini. Pak, saya ikut teman-teman saja, tangis Maya sambil memegang tangan Pak Ilham. Sebagai teman yang baik, sebaiknya kamu menemani Dek Andin di sini ya. Toh sudah ada Bu Asi, ucap lembut Pak Ilham sambil tersenyum menenangkan Maya. Baru 2 hari di sini, tapi sudah menyiksa. Aku telepon papaku saja, biar dijemput. Tangisan Maya semakin menjadi-jadi. Ku tarik tangan Maya yang memegang HP akan segera menelepon papanya. Mai, kamu jangan egois, bentakku. Maya malah menatapku geram. Mai, kamu harus memikirkan kita semua. Bu Asi, sekolah kita. Dengan tindakan kamu seperti itu, yang ada malah jadi kasus yang sangat merugikan untuk warga dan sekolah kita. Sedikit kesal aku kala itu. Kulihat Bu Asi meneteskan air mata. Memang cuma mereka yang dirugikan. Kalau aku mati jadi tumbal orang sini gimana? Kamu mau mati konyol karena jadi tumbal? Maya semakin memanas. Dari awal aku di sini sudah yakin kampung ini kampung tumbal. Semua warganya saling menumbalkan keluarga atau saudaranya. Dan asal kamu tahu, anak Bu Asi itu bukannya merantau tapi meninggal karena jadi tumbal, teriak Maya. Kamu jangan sok tahu dan asal bicara ya. Api amarah membakar wajah Bu Asi. Saya sudah tahu semuanya. Kedua anak ibu meninggal karena jadi tumbal bapaknya sendiri kan? Dan suami ibu meninggal karena tidak bisa memberikan tumbal. Aku tidak percaya dengan apa yang aku dengar barusan. Pak, Bu Asi menampar Maya. Tolong kamu pergi dari rumah ini dan jangan pernah tinggal di sini lagi. Saya tidak sudi mengasuh kamu. Bu Asi yang semakin murka mendorong Maya untuk keluar dari rumah. Pak Ilham menarik Bu Asi dan menenangkannya. Anak yang lain membantu Maya berkemas untuk pergi dari rumah Bu Asi. Saya jijik melihat tingkah Anda yang seolah-olah tidak berdosa. Pasti sebenarnya yang punya pesugihan tumbal itu Bu Asi kan? Olok Maya ke Bu Asi. Terus saja fitnah aku. Jangan salahkan aku kalau ada apa-apa yang terjadi sama kamu.
Ancaman Bu Asih membuat aku ngeri. Semua yang terjadi di hadapanku seperti mimpi. Kepalaku semakin pusing sekali. Aku pun tertidur malam itu tanpa tahu apa yang terjadi lagi. Keesokan harinya ketika aku buka mata, Bu Asih tertidur dengan keadaan duduk di sampingku. Bu Asih, Bu, ku goyang-goyangkan badannya. Dek Andin sudah bangun, ucap Bu Asih. Kulihat Bu Asih sudah menjadi Bu Asih yang sepertinya, bukan Bu Asih yang menyeramkan seperti semalam. Dek, maafkan ibu ya. Bu Asih kembali meneteskan air mata. Maaf kenapa Bu? Sambil kuusap bahunya untuk menenangkannya. Masalah kejadian semalam, kini tangisan beliau semakin mendalam. Sudah, saya nggak apa-apa kok Bu, ucapku iba melihat Bu Asih seperti itu. Pukul 9 pagi kami semua dikumpulkan untuk apel. Acara yang dilakukan selanjutnya, ku cari-cari Maya tapi tak kutemukan dia. Aku bertemu Ines, anak IPA yang sekelas dengan Maya. Hai Nes, Maya di mana? Tanyaku sambil mendekat ke arahnya. Andin, kamu udah sembuh? Kamu gak tahu ya? Maya kemarin kesurupan dan demam, jadi dibawa pulang ke rumah deh, senyum Ines. Hah? Ini seriusan? Tanyaku tak percaya. Ines mengangguk dan berpamitan denganku untuk kembali ke barisan anak IPA. Aku hampir jatuh karena terkejut dengan apa yang terjadi. Apakah sebenarnya Bu Asih orang jahat? Tak bisa ku percaya. Saat ini aku harus berhati-hati dengannya. Hari ini hari Kamis, hari ketiga kami di kampung ini. Begitu banyak pertanyaan yang ditunjukkan padaku oleh teman-temanku. Namun kali ini aku tak mau banyak bicara. Aku malas untuk bercerita, atau lebih tepatnya aku takut sama Bu Asih. Kalau dia tahu aku cerita-cerita terus, dia marah gimana? Sialnya malam ini malam Jumat, aku harus tinggal berada sama Bu Asih yang baru ku ketahui ternyata dia lebih menakutkan daripada Pak Prapto. Malam ini kuputuskan untuk menginap di rumah Mutia dan Lutfi. Setelah kegiatan aku berjalan bersama Mutia dan Lutfi. Mereka bercanda-bercanda. Aku hanya diam, tidak tahu kenapa aku ngerasa tidak nyaman dan resah sekali. Aku takut kalau aku korban tumbal Bu Asih. Aku takut Maya kenapa-kenapa. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Kita sampai di rumah asuh Mutia. Aku bergegas mandi dan memakai baju seadanya punya Lutfi, karena baju kita seukuran. Oh ya, rumah Bu Asih dan rumah asuh Mutia ini tidak terlalu jauh. Bu Asih kampung 1 dan ini kampung 2. Kalau dari rumah Bu Asih ke kampung ini harus melewati kebun-kebun yang lumayan agak rimbun dan seram. Tidak ada penerangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menandakan azan maghrib telah tiba. Aku, Mutia dan Lutfi menunaikan sholat maghrib berjamaah di kamar. HP ku berbunyi beberapa kali, menandakan ada panggilan telepon. Tapi tak kuhiraukan. Aku melanjutkan membaca Al-Quran. Sambil menunggu azan Isya, tak terasa 2 juz telah kubaca. Hingga azan Isya berkumandang, aku melanjutkan sholat Isya dan aku kembali tadarus untuk menyelesaikan 3 juz. Kira-kira pukul 7:30 aku telah selesai. Kulihat HP ada beberapa panggilan dari Bu Asih dan teman yang berada di satu kampung bersamaku. Bu Asih mengirimkan pesan. Dek, di mana? Ibu khawatir. Khawatir? Batinku. Khawatir korban tumbalnya lari. Aku memutuskan untuk tidur karena lelah sekali. Aku sama sekali tak memikirkan Bu Asih. Aku sudah benci dengan dia. Baru ku pejamkan mata, aku dibangunkan Mutia.
Dia memberitahuku bahwa Bu Asi, Pak Ilham beserta 2 guru mencariku sampai sini. Aku nangis kala itu dan tak mau kembali ke rumah itu. Aku sangat takut. Tapi Bu Asi memelukku dengan wajah sedih seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya. Aku semakin jijik lihat wajah dia. Toh dia yang mengorbankan kedua anaknya. Dia terus memohon dan menangis agar aku pulang. Entah kenapa malam itu aku lulu mau pulang ke rumah Bu Asi. Toh yang menumbalkan anaknya dan suaminya, pikirku. Sesampainya di rumah Bu Asi, aku pun sudah disediakan makanan. Aku makan malam berdua bersama Bu Asi. Walaupun aku sudah mau kesini, perasaan takut itu masih menghantuiku. Dek, nanti tidurnya ibu temenin ya, biar adik Andin tidak takut. Bu Asi membuka percakapan. Aku membalasnya hanya dengan senyuman. Seperti biasa yang membereskan semuanya Bu Asi. Aku langsung masuk ke kamar karena aku benar-benar capek sekali dan badanku sakit semua. Tidak terasa aku sudah tidur pulas dan aku pun bermimpi. Di dalam mimpiku aku bertemu nenek yang menyeramkan kemarin. Dia tertawa-tawa melihat wajahku. Badanku berkeringat dan aku berusaha berlari. Namun dia ada di mana-mana. Dan suara tertawa yang khas membuat telingaku ingin pecah. Aku pun berteriak hingga terbangun dan Bu Asi sudah ada di sampingku. Dia memelukku. Badanku panas dan berkeringatan banyak. Siapa yang berani mengirimkan itu ke sini? Awas saja, gumam Bu Asi seperti waktu itu. Aku salah menilai Bu Asi, ternyata beliau benar-benar mengkhawatirkanku. Aku diam mendengarkan cerita Bu Asi. Dari tadi aku di warung tidak mendengar ada suara tabrakan. Tapi kok aneh sih, Tuti itu bisa hancur badannya, ucap Bu Asi, dan aku mual mengingatnya. Sekarang ini kamu yang diincar sama Pak Prapto, Dek. Aku yakin itu. Beberapa kali kiriman dia menyerangmu, ucap Bu Asi sambil menatapku tajam. Seketika langsung lemas badanku. Apa salahku sampai mau dijadikan tumbal dirinya? Sumpah aku geram sekali sama Pak Prapto. Terus saya harus gimana, Bu? Saya takut, rengekku. Tenang saja, nanti kamu saya yang bantu, jawab Bu Asi penuh percaya diri. Aku jadi merasa bersalah dengan kebencian dan tuduhan buruk ke Bu Asi. Bu Asi tulus sekali ternyata. Sore itu Bu Asi menyiapkan sajen-sajen di meja makan. Dan ada darah ayam. Dek, ibu harus minta darahmu buat mengusir peliharaan Pak Prapto, ucap Bu Asi. Terus caranya gimana, Bu? Sobek dikit pakai pisau ya. Dikit kok, yang penting darah kamu keluar, ucap Bu Asi. Aku pun mengikuti perintah Bu Asi. Bu Asi menyalakan dupa atau menyan. Aku harus duduk di meja itu di depan sesajen. Di depanku menyala menyan dan darahku dan ayam. Dek, ibu mau melayat ke rumah Mbak Tuti. Adik di rumah dulu ya, pamit Bu Asi. Tapi Bu, aku takut. Aku benar-benar takut. Kamu aman kok. Kamu harus duduk di sini terus hingga saya pulang. Jangan kemana-mana ya, Dek. Jangan pernah tinggalin sesajen ini kalau kamu masih mau hidup. Tapi kalau saya mau sholat maghrib gimana, Bu? Kamu pingin mati? Bentak Bu Asi sambil melotot. Aku cuma menggelengkan kepala dan menangis. Nah, nurut ya, Dek, ucap Bu Asi sambil mengelus kepalaku sambil tersenyum. Azan maghrib pun berkumandang. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Aku tak berani beranjak. Bu Asi juga berpesan jangan membuka pintu jika ada yang bertamu. Pokoknya aku tidak boleh kemana-mana, aku cuma boleh duduk di sini.
Tiba-tiba angin kencang membuka pintu rumah Bu Asi. Seseorang masuk ke dalam rumah. Betapa terkejutnya aku. Tanganku bergetar begitu hebat. Tubuhku kaku tak bisa bergerak. Nenek tua itu memasuki rumah Bu Asi dengan kekeh tawanya yang membuat bulu kuduku merinding. Tubuhku kaku tak bisa bergerak sama sekali. Nenek tua itu semakin mendekat ke arahku. Aku berusaha berteriak namun tidak bisa. "Ndak usah takut ya, Cuk." Nenek itu mendekat dan mengusap rambutku. Tubuhku bergetar hebat, kulirik ke arahnya, sungguh menyeramkan wajahnya. Tiba-tiba mencekikku hingga aku sulit bernafas. Aku berusaha melepaskan cekikan itu, sampai menyandan sajen di meja itu berantakan. Cengkraman nenek itu benar-benar kuat sampai aku benar-benar tidak bisa bernafas. Ku tendang nenek itu sampai cekikan itu terlepas dan dia terjatuh. Aku terbatuk-batuk hendak mau lari. Nenek itu berubah wujud menjadi sosok berbulu tinggi, bermata merah dan bertaring. Kukunya hitam dan sangat panjang. Di genggamannya kakiku kuat sekali, hingga aku jatuh tertunduk di lantai. Aku berusaha berteriak tapi tidak terdengar. Lalu makhluk itu mencekikku kembali hingga terdengar teriakan. "Cukup, berhenti!" teriak seseorang datang ke dalam rumah Bu Asi. Betapa terkejutnya aku, seseorang tersebut adalah Pak Prapto. Apa benar ini ulah Pak Prapto? Aku menangis kencang. Makhluk tadi melempar Pak Prapto sampai ke tembok. Di situ datang pula Pak Ilham, Ustadz di kampung ini. Mereka berdua memanjatkan doa-doa, tapi makhluk ini malah semakin marah. Berusaha aku berdiri dan hendak berlari, tapi cakarnya kakiku dan dia mendorong tubuhku hingga jatuh terlentang. Di kakiku masih ada bekas luka sampai sekarang. Tubuhku lemas. Kulihat makhluk itu menyerang Pak Ilham dan Pak Prapto. Tubuhku lemas sekali. Selang beberapa menit ditengoklah beberapa orang, salah satunya adalah Maya dan guru agama di sekolah kami. Dan ada beberapa orang lagi. Maya sempat menolongku dengan membangunkanku, tapi aku tidak sadarkan diri hingga aku tak tahu apa yang terjadi. Ketika aku tersadar, semua orang sedang menangis. Kulihat Maya tergeletak lemas di sampingku dengan luka di wajahnya. Kala itu aku hanya terdiam karena lemas dan tidak bisa berkata apa-apa. Kakiku perih, leherku kaku sekali. Orang-orang di sekelilingku membaca Yasin. Kulihat Maya bergerak-gerak dan berteriak-teriak. Aku sangat kaget. Yang tadinya lemas aku jadi terbangun dan duduk. Aku sangat takut sekali. Akhirnya aku dituntun untuk keluar dari ruang itu. Yang ada di dalam ruangan itu hanya Pak Ilham dan rekan-rekan yang tak kukenal. Karena ku lelah sekali, jadinya aku tertidur pulas. Yang kuingat ada seorang ibu berjilbab yang mengelus-ngelus luka di kaki dan leherku. Pagi harinya tubuhku sudah agak mendingan dan sekolahku sudah bersiap untuk pulang ke kota. Kulihat Maya juga sudah sadar dan agak mendingan. Wajahnya ditambal pakai perban. Sebelum pulang, aku dan Maya diajak berkumpul di kantor kepala desa. Awalnya aku menolak, jujur aku takut dan malas bertemu Pak Prapto. Aku begini karena dia. Dari awal Bu Asi sudah bilang kalau orang yang paling tega menumbalkan istrinya Pak Prapto. "Udah Din, kita ikut aja, biar kamu juga tahu cerita yang sebenarnya ada apa yang terjadi di sini," ucap Maya. Akhirnya aku menurut untuk ikut. Sesampainya di sana sudah ada Pak Prapto, Pak Ilham, Pak Santo kepala sekolah kami, dan Bu Indah yang menyembuhkan lukaku. Kami pun dipersilahkan masuk dan duduk. Aku sangat malas menatap wajah Pak Prapto.
Namun akhirnya Pak Prapto meminta maaf dan menjelaskan apa yang terjadi. Jadi aku salah menilai Pak Prapto. Dia sebenarnya baik dan warga di sini tidak memiliki peliharaan. Justru yang punya peliharaan adalah Bu Asih. Wanita tua yang menerorku itu peliharaan dia sendiri. Dan ternyata rumah yang aku tinggali itu bukan rumah asli Bu Asih. Bu Asih ini memiliki 4 sawah, peternakan sapi, pertanian bako, dan lain-lain. Jadi awalnya Bu Asih ini kerja menjadi TKI. Suaminya seorang kades. Namun ketika pulang ke kampung dia membawa 2 anak. Hasil hubungan gelapnya di luar negeri. Karena dia tak diizinkan suaminya untuk menjadi TKI lagi, hidupnya sangat kritis hingga ia berpikir buat memiliki pesugihan dan peliharaan. Rumah yang aku tempati ini adalah rumah peliharaan Bu Asih. Makanya banyak sekali warga yang meninggal tidak wajar di depan rumah Bu Asih. Dan orang yang meninggal itu meneror Bu Asih. Sebenarnya dari awal yang diincar peliharaan Bu Asih itu adalah Maya. Tapi karena ternyata si Maya ini punya penjaga dan memiliki kelebihan, jadinya akulah yang terkena imbasnya. Si Maya geger pingin pulang ya karena dia tahu bakal jadi korban tumbal Bu Asih. Dan sekarang Bu Asih sedang buron alias dalam pencarian. Warga dan Pak Prapto pun tak menyangka orang yang menghabisi istrinya adalah Bu Asih. Bahkan anak dan suami Bu Asih juga menjadi korban tumbalnya. Sebenarnya aku sudah tidak kuat lagi, pengen nuntut Bu Asih, tapi aku lebih baik segera pergi dan tidak mau berurusan dengan Bu Asih. Kalau soal tuyul itu memang banyak yang pelihara tuyul, tapi bukan dari kampung ini, tapi di kampung lain. Cuma tuyulnya larinya ke kampung ini. Setelah kita semua pulang dari sana, aku pun diruqyah sampai beberapa bulan baru aku sembuh. Dan yang seram, Bu Asih masih sering SMS aku. Karena aku takut dan masih trauma, jadi aku memutuskan untuk ganti nomor HP. Dan dengar-dengar dari adik kelasku yang live in di tahun berikutnya, di depan gang kampung sudah bukan rumah tapi masjid. Dan tidak ada lagi orang tua asuh yang bernama Bu Asih. Sekarang yang masih tersisa bekas luka di kakiku, sama leher masih banyak garis-garis. Namun aku sangat bersyukur masih bisa diberi hidup. Dan Maya setelah itu pindah ke sekolah dan rumah dan kota. Aku sudah tidak pernah kontak lagi dengan Maya. Ku dengar dia melanjutkan di luar negeri. Dan sampai sekarang aku pun tidak tahu kabar Bu Asih di mana. Dan selesai. Itulah kisah misteri kampung Tumbal. Apabila ada kesamaan nama dan tempat, itu hanya kebetulan semata. Saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.